وعلى آله وصحبه أجمعين
hormati, ugi para rawuh, para bapak, adik-adik Mas ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Awalan monggo sareng-sareng maos puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kanthi wawasan alhamdulillahirabbil alamin. Karena nopo berkat limpahan rahmat saha nikmatipun sore menika kula panjenengan saged berbakti mriku majelis dalam rangka kegiatan rutin buka. Mugi-mugi acara menika senantiasa dan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam ketepatkan dumateng panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatipun, para keluarganipun, ugi lumebar dumateng kula panjenengan sedaya ingkang senantiasa bernaung di bawah panji syariatipun. Jamaah para bapak ingkang kula hormati, pada kesempatan menika kami akan menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Huzaimah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, menambah keimanan kepada panjenengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Huzaimah wa hibban annahu sallallahu alaihi wasallam sa'idal minbar faqala amin amin amin. Diceritakan dari sahabat Ibnu Huzaimah dan Hibban bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu naik ke atas mimbar, kemudian Kanjeng Nabi mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Qila ya Rasulullah, kemudian ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, innaka shahidtal mimbar faqulta amin, amin, amin. Kanjeng Nabi panjenengan mau munggah datang mimbar. Dalam langkah yang pertama sampai mengucapkan amin. Kemudian pada tingkat yang kedua mengucapkan amin, yang ketiga mengucapkan amin. Ada apa? Cari para sahabat. Faqala inna Jibril alaihi salatu wassalam atani faqala man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allah qul amin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya malaikat Jibril itu datang kepada saya dan mengucapkan kepada saya, man adraka syahra Ramadan, man sahalikun adraka kan nemoni sapa syahra Ramadan ing bulan Ramadan falam yughfar mongko ora sepura sapa lahu famata mongko mati sapa wong pada kula mongko anna Allah fa'adahu mongko ngedoaken ing sapa Allah kul ucap sira Muhammad amin. Faqultu mongko ucap sapa amin. Jadi yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya saya mengucapkan amin yang pertama ini karena ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendatangi saya dan mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengetahui memasuki bulan Ramadan dan dia selama bulan Ramadan tidak diampuni dosanya oleh Allah, kemudian dia mati, maka orang itu akan masuk surga. Makanya dari malaikat Jibril ada hukum Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang dari kemudian. Hadirin, kalau kita sedikit yang tersirat daripada hadis ini yang harus kita pahami, ini yang tentang malaikat Jibril
yang amin kanjeng Nabi. Yang pasti bukan 100% lagi, hanya 100% sudah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, alasan amin yang pertama. Barang siapa masuk bulan Ramadan, mengetahui bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan, kemudian dia mati, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, Ramadan adalah bulan yang lain daripada yang lain, bulan yang penuh berkah. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengobrol ganjaran, mengobrol pahala. Siapa saja yang puasa di bulan Ramadan, apa saja yang dia lakukan, kebaikan apa saja, akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur diganjar, masak korban itu dibagi-bagi untuk kepentingan berbuka puasa diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu seperti ini, menghadiri majelis pengajian, pahalanya lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini panen pahala, kesempatan bagi kita semua untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi nanti kalau kita masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, di situ ada mega bonus yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang memenuhi dalam perbuatan, maka dia akan diampuni 1000 tahun. Pahalanya lebih daripada ibadah 1000 tahun lagi. Hadirin rahimahullah. Jadi untuk itu dalam kita melaksanakan ibadah puasa, pertama yang harus kita siapkan, kita harus mengetahui ilmunya dalam melaksanakan ibadah puasa. Syarat hukumnya apa yang membatalkan puasa. Kemudian tidak kalah lagi yang harus kita ketahui, tidak hanya apa yang membatalkan puasa, tapi kita harus mengetahui apa saja yang membatalkan pahala orang yang melakukan ibadah puasa. Jadi jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang disindir oleh Nabi, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'ashi." Bila-bila akeh atau banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan lapar dan haus. Nah dari sinilah yang harus kita perhatikan agar kita tidak puasa sia-sia. Mari tidak hanya kita mencegah diri daripada yang membatalkan puasa, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah diri kita agar tidak melakukan segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala atau ganjaran daripada puasa. Khamsun hunna mubtilatul shaum. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa, artinya yang membatalkan puasa orang-orang yang berpuasa. Apa saja? Pertama, al-ghibbu. Dalam berpuasa kita harus bisa menjaga jangan sampai kita berbuat bohong, goroh, ngapusi. Yang kedua, wan-namimah. Orang yang berpuasa jangan sampai kita punya perilaku namimah, bukan adu-adu, aktor ngomong. Di sini bilang A, di situ bilang B, di lain tempat bilangnya lain lagi. Ini namimah harus ditinggalkan. Kemudian wal ghibah, tukar rasa-rasa ngomongkan kondomnya, ngomongkan kancane, ngomongkan elek kondomnya, elek dewek boten terpikir. Orang yang berpuasa harus menjaga hal yang demikian itu. Kemudian wal yamin, bersumpah palsu, berani sumpah padahal tidak tahu Allah billahi dan sebagainya. Ini tidak patut dilakukan oleh orang yang berpuasa. Dan yang terakhir, bagi yang anak-anak muda yang harus dijaga, wanadru bisyahwat. Dalam hal berpuasa jangan sampai kita melihat sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Nanti puasa kita percuma. Apa artinya kita tidak menahan lapar dan minum dalam 1 hari, setengah hari sampai pagi, sementara kita masih melakukan
bisa membatalkan pahala orang yang berpuasa. Ini yang harus kita jaga. Jadi berusaha semaksimal mungkin agar dalam kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari karena iman dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini target kita yang harus kita lakukan untuk menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allahu tattaqun. Jadi kalau ini bisa kita laksanakan, bukan hanya di bulan puasa kita bisa berlaku baik, di bulan-bulan setelah puasa pun nanti kita akan berperilaku dengan yang lebih baik. Ini yang pertama yang diamini oleh malaikat atau kajian Nabi itu ada malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, man adraka wa man adraka abawaini aw ahadahuma falam yakirhuma famata pada walada fa'abadallahu qul amin faqultu amin. Malaikat Jibril dari kajian Nabi ngomong nang ingsun wa man sapa wong adraka kang nemoni sapa wong abawaihi ing ibu bapake wong tuwa lorone au ahadahuma utawa salah sijine falam yakirhuma mongko orang itu tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, famata mati sapa wong pada wala wa sapa anna wa fa'abadallah mongko kuwi itu sapa Allah mungkin pun ucap sapa Muhammad amin faqultu mongko ucapkan Nabi sapa isun amin ucapan amin. Ini yang kedua yang dikatakan oleh Nabi sampai dia mengucapkan amin. Barang siapa yang masih ada kedua orang tuanya atau salah satunya tapi tidak mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kemudian orang ini mati, maka orang ini akan masuk ke dalam neraka. Jadi malaikat itu dituakan terus sifat yang atas sudah tadi pun ucap kepada Nabi, lalu ada Nabi ucapkan jamaah adik-adik kamu yang hormati, orang tua ini merupakan salah satu pintu dari pintu surga. Jangan sampai kita sia-siakan. Ridullah biridul walidin wasyukurillah bisyukuril walidin. Mari kita merenungkan sejenak bagaimana orang tua kita merawat kita sejak dari kecil, berusaha dengan banyak terlalu berat begini. Dari kecil sampai dilahirkan ibu membuat Allah dibilang betul anak itu menerima bahasa putih angkang betul diri ciri betul anggota sakit melampah diajari melampah ibu kita merahkan balik dipinterkan wong kowe pada sakit undang dideret sekolah dideret pesantren. Ini yang harus kita perhatikan. Apalagi kalau kita pikirkan bagaimana perjuangan orang tua waktu mengandung diri kita. Masya Allah, orang tua ini merupakan salah satu pintu dari pintu surga. Mari kita rawat. Jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita berkata kepada orang tua, wala taqulla maqfin maqullah karim. Ojo sampai ngomong hangapik dari teman. Ahli ilmu satu dua akalin. Dua huruf saja dilanggar. Apalagi kalau kali sampai ngomongin nalar macam-macam. Ya Allah, tidak patut. Ada satu kisah mungkin bisa kita jadikan sebagai inspirasi. Ada seorang pemuda dia namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini bocah miskin, awalnya elek, benar-benar ini di masyarakat bumi dibilang orang gila. Uwais Al-Qarni, tapi Uwais Al-Qarni ini penduduk langit sangat populer, sangat terkenal karena kebaikannya, karena ketakdirannya dalam hal kepada orang tua.
West Al-Qarni ini mulai penduduk sekitar daerah Ibu India. Soalnya West Al-Qarni ini apa yang diminta oleh ibunya selalu dikabulkan, selalu dituruti oleh West Al-Qarni. Nopo tidak pernah mengecewakan apa yang dikehendaki oleh ibunya. Jalur niki dituruti, jalur niki dituruti, jalur dituruti. Sampai suatu ketika minta sesuatu yang mungkin cara kita tidak masuk akal. West Al-Qarni ibu itu jalur sesuatu yang secara akal belum masuk akal. Wong melarat buat ada nopo-nopo jalur nang anaknya nang West Al-Qarni West isun kepingin menunaikan ibadah haji. Jadi ibu itu ini. Kalau West itu oke kalau sakit tapi kalau sakit ojo sakit berarti kalau seperti nopo niat panjenengan kepingin menunaikan ibadah haji tapi jangan sekarang sampai West bisa mungkin kalau West tapi tidak sakit sehingga mendengar permintaan orang tua tersebut tadi West ini tumbas coba ini nopo sapi cilik berdiam sapi cilik dituku kali West gawe kandang itu boleh bukit makanya kali masyarakat diarahkan idan West jadi kandang orang boleh bukit esok sapi ini dipikul besok waya sore waya api itu dipikul dulu betul dia dipikul kan West dipikul misal dulu enggak terus netokakan bukan dipikul soalnya kandang makanya semua kali masyarakat ikut West idan kan makanya tapi di balik itu apa yang dilakukan West sampai sapi ini penjat memiliki ajeng kira-kira West ini pembuatan berangkat berarti awak West ini pembuatan kira-kira umpamanya melakukan Mekah di Yaman gendong rumah ini nampak rumah ini maksudnya West kata seperti itu sehingga yang dilakukan pada waktu itu langsung sapi diedol tinggi sama berangkat ke Mekah melakukan ibadah haji kemarin digendong oleh Yaman sampai West Al-Qarni saking takdimi, saking hormati, saking berbakti kepada orang sampai-sampai Rasulullah SAW wasiat kepada para sahabat nanti kalau kamu berangkat ke Mekah atau ke Yaman carilah namanya West Al-Qarni seorang pemuda ada tanda benarnya di tangannya mintalah kamu didoakan oleh West Al-Qarni soalnya apa yang didoakan oleh West Al-Qarni pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah hotel sampai memberangkatkan ibunya ke Mekah di Mekah dalam menunaikan ibadah haji West Al-Qarni ini tidak mendoakan pada dirinya sendiri yang pada waktu itu dirinya dalam keadaan gelap awak itu tutul koyok macam buatan dengarkan awak apa yang sembuh buatan yang didoakan di situ malah ibunya yang ada di situ maka didoakan untuk mengampuni dosa dan kemudian dia doakan ibunya kita punya pada itu nah kenapa kamu tidak mendoakan dirimu sendiri minta kepada Allah untuk disebutkan jawab itu yang terpenting dalam hidup saya bagaimana ibu sendiri saya hormat kepada ibu mata tidak masih buatan dungo kata saya tadi segala penyakit yang ada di tubuh sang asalnya bilang kulit mati butuh kira-kira kali gotong-gotong orang ini belah dari sini sehingga oleh hati kacung nang Yaman ketemu lari untuk karena West Al-Qarni ciri-ciri tangan orang ini jalur kau didoakan terporo satu itu terjadi ini West inspirasi kami kembali pada West yang masih punya orang tua apapun yang diminta orang tua sampai umpamanya wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa andaikan mereka minta kamu dengan sesuatu yang kamu tidak tahu mungkin kamu disuruh pindah agama dan lain sebagainya fala tuti'huma jangan kau ikuti tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa tugas kita sebagai anak mempergauli kehidupannya dengan cara yang meskipun itu orang yang lain Islam daripada mungkin ibu kita nggak dikatakan pasti
pindah agama aja diikuti, tapi tugas kita tetap wasahid ma fid dunya ma'rufah. Dia kembali man adraka abawaihi aw ihdahuma falam yabirhuma famata dakhala jannah abdallah. Sepokoknya yang di situ masih menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya tapi tidak mau berbuat baik kepada orang tuanya, kemudian dia mati, yakin dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang diambil oleh Kanjeng Nabi, wa man dzukirta indahu fa lam yusalli alaika famata fadakhala an-nar fa abadahu Allah qul amin wa qultu amin. Dari Kanjeng Nabi yang ketiga, malaikat Jibril ngomong dan isu sapa wong wa man dzukirta yang ketika engkau disebut Muhammad indahu di sekitar orang itu, umpamanya di dalam jamiah ini disebutkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alaika, tidak mau mendoakan selawat kepadamu, famata, kemudian orang itu mati, fatahullah, masuk neraka. Tidak mau selawat kepada Kanjeng Nabi ketika Nabi disebut, belum kali sampai termasuk orang yang pedih, orang yang baik, tidak mau mendoakan Kanjeng Nabi ketika mati, tidak mau baca selawat. Fa'abadahullah, Allah telah berkomunikasi atas sunnah itu. Qul ucap Muhammad untuk amal. Ini Kanjeng Nabi. Salawat ini penting. Salah satu ucapan ibadah zikir yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya. Pernah kita ditanya, kewajiban berselawat dengan sholat itu lebih sunnah, lebih utama. Sholat kali selawat, sholat tanpa selawat tidak sah, tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagaimana? Atau lebih utama mana? Sholat kali selawat. Sebelum sholat diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah berselawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat sudah berselawat kepada Nabi. Makanya menyuruh kepada panjenengan orang beriman ayo berselawat. Makanya antara sholat kali selawat itu podo-podo seimbang kedudukannya. Makanya lakukannya sama. Khamsu sholawat, 5 benar-benar sholat atau 5 benar-benar sholat. Sallu kama ra'aytumuni usalli, sholatlah kamu sebagaimana kami sholat. Selawatnya sama. Sallu ala Nabi Fasabi. Ini kedudukannya seimbang. Makanya ojo meremehkan selawat, luar biasa kedudukan selawat ini. Faedahnya luar biasa. Jauh sebelum itu, ketika Nabi Adam alaihi salam dikawinkan kepada Siti Hawa, maharnya apa? Yang menjadi saksi para malaikat Jibril dan sebagainya. Maharnya dibaca di hadapan Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat mahari Nabi Adam kawin oleh Siti Hawa. Itu maharnya salawat. Maka tidak malaikat. Ada sebuah kisah. Itu seorang nelayan. Ada seorang nelayan, ini pun kira-kira sudah puluhan tahun. Tapi sejak beliau ini mengerti akan manfaat atau barokah dari bacaan sholawat yang begitu besar, mendengar ucapan Inna Allah malaikatahu terobsesi oleh itu, beliau ini seorang nelayan yang seperti selalu berselawat kepada Nabi, tapi ucapannya bersalah. Sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi. Dibaca ambil pencegahan jukung, ambil pencegahan jari, dibaca terus. Ini didasari dengan atas dasar cinta kepada Kanjeng Nabi, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kocoknya masya Allah tetap. Sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi. Sehingga suatu ketika ada rombongan ustaz yang mau menyeberang lewat
dekatnya orang tua itu yang membetulkan di nelayan itu. Mendengar orang tua niki baca selawat kata sebutan itu sallallahu alaihi Ustaz itu mudun Pak Tua sing lurus niku masalah dan sallallahu alaihi tapi Ustaz lagi kalau ada Ustaz lagi dibetulkan itu nggih mboten cuma senyum mawon. Yang sepuh ingkang mau selawat kata sebutan senyum mawon alhamdulillah kalimat. Sehingga ketika para Ustaz itu melanjutkan perjalanan naik perahu, yang niki kali betulaken jaring niku jolo niku mikir hang bener bapak sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena itu kepingin tanya lagi kepada Ustaz sudah lama tengah laut. Bapak sanggup bapak tua niki nguber Melayu nulis segala ngambil Ustaz. Itu tadi yang benar suatu apa salih Ustaz betul. Melayu nulis segala ngambil bacaan selawat. Puluhan tahun dibaca atas dasar cinta kepada Rasulullah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, yang benar itu sallallahu alaihi wasallam itu Ustaz. Sampai Ustaz itu dia Pak, apa kata sampean lebih utama, lebih mulia daripada saya. Udah apa kata sampean itu? Nguber Ustaz yang benar akan mau Melayu lebih sebelum. Boten apa ya? Boten kan sih kita. Barokah selawat luar biasa. Mari kita baca, kita amalkan, dan minta tolong karena ini lafaz selawat ini begitu agung. Kalau kita bikin lagu, hang pantas. Selawat itu bikin lagu hang pantas. Ojo selawatan kok lagu-lagu yang punya tetap banget. Yang pantas ini hormat mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat urusan macam-macam. Ada satu selawat, ini mungkin bisa kita selawat Sunan Kalijogo sak dereng untuk membesar-besar selawat ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana
nyembah banjur sadar lan musyrik ditinggal ajarane wali songo diarahno Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma min ilmillahi salatan daimatan min dawami mulkillahi berilingo iki jamane wis tuwa akeh para manusa tinggal lakono ajarane wali songo sing kakeso Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma min ilmillahi salatan daimatan min dawami mulkillahi ajarane wali songo werna-werna dikir tahlil kirim doa